Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa zuhrina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudari dari manapun Anda dapat menonton video ini. Sekarang kita berada dalam zaman kecanggihan teknologi di mana manusia dengan mudah melihat di sisi manusia lain yang kita sebut sekarang zaman globalisasi. Dan ini pula yang menyebabkan terjadinya semua unsur-unsur yang akan meningkatkan syiar Islam bagi kita. Yang sekarang yang terjadi, kita melihat bagaimana di barat tuh, Amerika, Inggris dan semua negara Eropa. Kita lihat gelombang manusia yang masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam dengan kehendak Allah juga Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah, sungguhnya Ia Maha Penerima Taubat. Ini surah An-Nasr. Nah, surah ini juga terbaca oleh semua orang Islam ketika masuk Mekah. Ketika masuk ke Mekah kemenangan Fatu Mekah waktu itu. 10.000 tentara memasuki Mekah dan mengambil Mekah tanpa pertumpahan darah sama sekali. Nah, ini syukur kita kepada Allah sekarang terjadi juga kenapa begitu inilah kehendak Allah. Tidak bisa membaca bagaimana kehendak Allah itu tidak bisa kita baca. Yang pasti bila Allah berkehendak maka terjadilah itu. Ini yang baru-baru ini kita lihat sekarang. Di tengah maraknya Islamofobia karena ketakutan melihat gelombang manusia yang masuk di Islam di Amerika atau di Inggris. Islamofobia yang telah dipupuk sejak 56 tahun yang lalu sekarang terjadi lagi. Nah, itu bisa dipatahkan oleh satu jawaban telepon yang terjadi di Amerika Serikat dan diulang di Inggris yang terkenal dan viral di media sosial, di TikTok dan media sosial, tentang skandal baby formula ini. Sekali baby formula skandal ini tidak bisa kita prediksi Allah yang berkehendak. Seorang wanita Amerika yang bekerja pada, saya tidak tahu persisnya di mana dia bekerja, tapi kerjaannya itu adalah membantu orang-orang di Amerika. Lalu setiap kali ada yang dia tidak mampu membantunya, dia bilang coba datang ke gereja, go to the church. Dia selalu dibilangnya, lalu akhirnya dia sendiri penasaran orang dapat pertolongan tidak dari gereja gitu. Tempat yang suci bagi mereka itu yang sudah saatnya kalau ada orang yang minta pertolongan akan ditolong. Lalu dia buat eksperimen meminta pertolongan dengan cara buat seolah-olah dia adalah ibu tunggalnya yang punya bayi yang baru lahir yang kemudian memerlukan susu yang kehabisan formula susu. Nah, bisa Anda lihat banyak marak di viral di TikTok ini. Nah, ini kelihatan sekali dari gereja yang dia telepon tuh, 46 gereja
Itu hanya 9 yang menjawab, dan itu uh, yang rendah lah, bukan yang mega church gitu, yang apa itu yang mau menolong. Dan yang paling satu masjid, ya, satu masjid yang ditelepon ya, ya, masjid di ICC ya, apa Islamic Center Charlotte. Nah, dan itu yang pertama yang menjawab, apa, mengiyakan pertolongannya untuknya. Nah, ini kita perhatikan bahwa Allah berbuat sekehendaknya hanya dengan satu jawaban telepon dari takmir masjid atau marbot masjid yang bernama Jibril itu. Dia menjawab, ya, Anda berada di mana gitu, dan apa yang Anda perlukan. Nah, langsung dijawab, dan apa diberikan bersama wanita ini. Nah, wanita ini terkejut, kok dari sekian gereja tidak ada yang mau satupun, lalu masjid malah mau. She could care less. Hey, this is the Islamic Center that was calling back in. So, hold on. let's go for it. They called me back. The Islamic Center of Charlotte just called back. Islamic Center of Charlotte, what we're looking. Hi, yes. I was trying to call. I have a 2-month-old baby, and I ran out of formula last night, and I was wanting to see if there's any way you all could help with a can of baby formula. We can, ma'am. Where do you live? Do you live in Charlotte? Yes, I'm like 10 minutes from you all. Okay. And what kind of formula you using? It's the Good Start. Good Start. Yeah, that's fine, ma'am. If you come over here, we'll help you. Okay. Hold on just 1 second, okay? Okay. Okay, I'm actually doing a social experiment. So I don't have a baby and I don't have a need, but I am doing a social experiment just to see which churches would actually help a starving baby. And unfortunately, there's so many that say no, and you immediately was like, yes, of course. And I just wanted to say thank you so much for your heart. And also to see if it was okay if I posted this on TikTok and maybe put your information on there for your church where people can send donations. Maybe if they... Yeah, no problem, ma'am. We do what we can. We appreciate your kind words. Thank you. No, thank you so much. I appreciate you. Keep doing what you're doing. Bye. Thanks. You too. Bye. Oh, he instantly... He didn't... Like the only question that he asked was, where are you located at and what kind do you want? No other questions. These other places are, they need to pay attention. These other churches need to take notes. Nah, itu jadi sorotan orang gitu. Memang ada gereja-gereja yang kecil-kecil tadi itu yang juga mau nolong ya. Tapi dari presentasinya kan kelihatan bahwa gereja pada dasarnya tidak mau menolong gitu. Nah, ini yang jadi persoalan bagi mereka gitu. Tempat suci yang seharusnya menolong orang-orang yang sedang jepit dalam komunitas mereka, kok tidak mau. Nah, ini ini yang terjadi. Ya, begitulah saudara, kita tidak bisa melihat bagaimana Allah berkehendak. Ya, sama halnya dengan ketika tahun 2001 ketika terjadi penyerangan gedung WTC. Orang Islam kena fitnah ya, bahwa mereka yang melakukannya lalu membalaskannya kepada Afghanistan. Ya, karena waktu itu setelah perang dingin ya, George Walter Bush tuh mengalihkan musuh mereka kepada orang-orang Islam. Di sini kita juga berpikir, kenapa mereka mengalihkan kepada orang-orang Islam ya? Nah, ini ya waktu itu kita merasa terpuruk, tapi itulah pertolongan Allah sebenarnya. Kita merasa terpuruk, kita dihujat di sana sini, tidak dihargai lagi. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang Amerika kan penasaran, ini agama kok jahat sekali gitu, lalu mencoba mempelajari. Nah, begitu mereka mempelajari, terjadi hal yang sebaliknya. Mereka jadi percaya kepada Islam, lalu mulai dari situ mulainya startnya berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sekarang karena banyak itu ada Islamopia segala macam. Nah, terjadi hal ini. Usaha mereka 56 tahun runtuh hanya dengan panggilan telepon. Nah, ini ya Allah menyatakan pada kita.
As-Saff disebutkan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Nah, ini dalam surah As-Saff ayat ke-8. Ya, kita melihat bagaimana orang Islam mau pergi atau 56 tahun menggembar-gemburkan supaya membenci kita, memusuhi kita, memerangi kita. Nah, semuanya runtuh hanya gara-gara jawaban telepon dari marbot Masjid ICC. Ya, Mr. Jibril yang dengan baik pula tu memutuskan untuk menjawab, mengiyakan gitu. Nah, dan langsung ini dah, hanya pertanyaannya mudah. Anda berada di mana? Where is you located? Itu. Lalu what do you need itu? Apa yang engkau butuhkan? Nah itu. Ya, ini wanita Amerika namanya Nikali Monroe, orang Kentucky. Nah, hal yang sama aja. Mungkin seminggu setelah itu atau berapa hari setelah itu diulang oleh seorang wanita Inggris juga. Namanya Tawana kalau tidak salah saya. Mencoba menelpon gereja-gereja itu sampai 43 gereja, dan kalau di Amerika masih ada 1-2 yang menjawab. Ini tidak sama sekali itu. Tidak ada sama sekali. Dan semua masjid yang dia telepon menjawab, mengiyakan dan mau menolong gitu. Nah, ini jelas membuat rakyat Amerika bingung deh. Ini siapa yang sebenarnya yang betul gitu untuk komuniti mereka mau membantu orang-orang yang sedang ini. Dan bagi ibu-ibu Amerika ini sangat memprihatinkan. Ya, kenapa? Ya, tahu saya sendiri, mereka melahirkan anak dan sangat sayang pada anak mereka. Lalu dalam keadaan tidak mendapat susu, mendapat formula bayi gitu ya. Wah, rasa gimana kalau ibu-ibu ya. Berteriak-teriak mereka. Di Amerika menyalahkan gereja kok. Tempat yang seharusnya yang setiap hari preaching istilah mengkhotbahkan kebaikan ya untuk orang-orang itu, membantu orang-orang, nyatanya tidak mau itu menolong. 26 churches and 23 of them turned her down. This is what happened to Nicolene. She called 26 churches for help. She pretended to be a desperate mother without baby formula, even playing the sound of a baby crying in the background, begging for help. Some churches gave excuses, some hung up, and others coldly responded, "We don't do that here." But she didn't give up. She made another call, but this time not to a church, to a Muslim mosque. The response was completely different. "Where are you? What kind of formula do you need? Come here, we'll help you." The churches who preach love thy neighbor failed to offer any help in a time of need, while the often misunderstood Muslim community showed what real faith looks like through action. Nah, inilah yang kita katakan Allah dengan mudah sekali membalikkan sesuatu. Ya. Dulu kalau dia lihat yang 2001 dulu tuh, aduh, kita merasa terpuruk sekali ya. Terpuruk sekali 2001 itu. Kemana Islam yang mau dibangkitkan? Sudah dijadikan musuh dunia oleh Amerika. Tapi setelah itu dengan mudah men-trigger orang ya untuk melihat apa sih agama Islam itu. Nah, begitu udah baca Quran, mengerti semuanya baru gitu. Nah, ini setelah Islamophobia marak ini ya, gitu lagi itu. Hanya dengan sekaling susu. Ya, sekaling susu saja udah bisa merontokkan semua argumen mereka dalam membenci Islam. Ya gitu ya. Ya, jadi kita berterima kasih juga kepada Brother Jibril itu yang dengan mau memutuskan untuk menjawab seperti itu, seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tidak beriman salah seorang kamu ya, yang tidur dengan perut penuh ya, perut kenyang, sementara tetangga yang kelaparan. Itu tidak dihitung tidak beriman. Ya, banyaklah hal yang penyebabnya kita seorang Islam yang mau bersedekah. Ya, walaupun dalam keadaan sempit sekalipun. Sebab sedekah yang bagus itu kan dalam keadaan sempit masih mau bersedekah. Nah, ini
ya bagi kita. Nah, bagi kalian ya orang-orang Inggris dan Amerika atau siapa manapun ya non muslim di dunia ini berada. Bagi kami orang-orang Indonesia, perbuatan Mr. Jibril itu tuh hal yang biasa gitu. Nggak ada hebatnya itu bagi kami ya, karena kami udah biasa di Indonesia seperti itu, yang didasari dengan iman Islam gitu ya. Dasari dengan iman Islam, kami selalu menolong orang-orang. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan datang ke Indonesia dan lihat bagaimana kehidupan orang-orang, dan berapa orang asing ya dari barat itu sudah membuktikan bagaimana mereka akhirnya mau tinggal di Indonesia melihat keadaan itu. Ya, nah silakan datang dan melihat sendiri kembali, ya, dan rasakan sendiri bagaimana orang-orang Islam di Indonesia. Kalau mau lihat Islam ya datang ke Indonesia, karena Islam tidak disebarkan dengan pedang di sini. Ya, Islam datang dengan baik dan diterima dengan baik di sini, dan menjadi negara Muslim terbesar hari ini. Nah, gitu. Lalu bagi kita orang Islam ya, di sini nampak ya bahwa dakwah itu lebih cepat atau lebih diterima masyarakat dunia ya, dengan akhlak gitu. Berdakwah dengan akhlak itu lebih baik sekali. Di sini kan nampak tuh bagaimana akhlaknya ya, seorang marbot masjid menerima orang, meminta pertolongan saat itu. Akhlak sangat tinggi, kalau menurut mereka itu sudah sangat tinggi sekali ya. Ya, kita memang biasa-biasa rasanya, tapi bagi mereka sangat tinggi. Nah, ini bagi kita juga, kita harus ya menjaga akhlak kita, karena tujuan Nabi Muhammad SAW datang ke dunia juga begitu. Dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak, sesungguhnya aku datang ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, gitu. Mungkinlah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kejadian ini, dan kita makin percaya dengan apa yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran di firman. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu tidak suka atau benci. Ya, demikian saja saudara. Ya, semua yang datang yang baik datang dari Allah. Yang silap itu adalah kesilapan saya sendiri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.